Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Fitriati LM. Pada logika informatika kali ini kita akan membahas tentang proposisi majemuk. Di dalamnya ada ekspresi, skema, menganalisis, dan aturan pengurutan. Perangkai logika di sini digunakan untuk mengkombinasi proposisi-proposisi atomik menjadi proposisi majemuk. Untuk menghindari kesalahan tafsir akibat adanya ambigu satu orang dengan lainnya, maka proposisi majemuk yang akan dikerjakan lebih dahulu akan diberi tanda kurung, sehingga nanti proposisi-proposisi dengan perangkai-perangkai yang berada di dalam kurung itu disebut dengan fully variant-size ekspresi atau FVE. Oke, kita masuk pada ekspresi logika. Pada ekspresi logika atau logika expression sebenarnya adalah proposisi-proposisi yang dibangun dengan variabel-variabel logika yang berasal dari pernyataan atau argumen. Kita lihat di sini. Ya, contoh pada A konjungsi B dan negasi B saja disebut ekspresi logika dengan A dan B adalah variabel logika atau variabel proposisional. Oke, seperti dijelaskan di atas, proposisi majemuk dapat menyebabkan terjadinya ambigu atau kesalahan penafsiran ya. Di sini jika tidak dengan tepat meletakkan tanda kurung pada tempatnya yang benar, ya maka kalimat atau pengertiannya menjadi berbeda. Kita lihat pada contoh kalimatnya. Jika Ibra rajin belajar, maka ia lulus ujian dan mendapatkan hadiah istimewa. Kita lihat pernyataan tersebut dapat diubah menjadi variabel proposisional. Kita lihat perumpamaannya ada A, B, C. A-nya adalah Ibra rajin belajar. Kemudian B-nya Ibra lulus ujian. Sedangkan C-nya Ibra mendapatkan hadiah istimewa. Dalam bentuk ekspresi logika nanti berubah ya. Kita lihat perubahannya di sini. A implikasi B konjungsi C. Di sini ya, perhatikan. Kemudian dan dapat dibuat dengan dua kemungkinan. Jadi kita penggal di sini ya, kita pisahkan untuk A implikasi B konjungsi C atau di sini ya, buka tutup kurungnya untuk B konjungsi C. Ya. Dari ekspresi di atas, maka yang tepat adalah A implikasi untuk B konjungsi C. Ya. Karena kemungkinan tersebut menghasilkan nilai kebenaran yang berbeda. Oke, kita lihat di sini dengan pernyataan yang ada yaitu Ibra lulus ujian dan Ibra mendapatkan hadiah. Ini merupakan akibat dari Ibra rajin belajar. Oke, kita lihat bagian dari skema. Ya, skema atau scheme di sini merupakan satu cara untuk menyederhanakan suatu proposisi majemuk yang rumit dengan memberikan huruf tertentu untuk menggantikan satu sub-ekspresi ataupun sub-ekspresi. Oke, gitu ya. Kita lihat di sini bagiannya dari skema. Ya, ada contoh, ada perumpamaannya P, di mana P ada A konjungsi B dan Q-nya itu A disjungsi B. Maka untuk P implikasi Q sama dengan bagian dari
A konjungsi B, implikasi A disjungsi B. Perhatikan ekspresi dalam setiap contoh yang diberikan. Ya, di sini. Ya, maka contoh dari yang di atas itu bisa kita bagian dari mana gitu ya. A konjungsi B, implikasi A disjungsi B. Ini disebut implikasi yang berisi konjungsi dan disjungsi saja. Oke ya. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan ya ekspresi yang harus rangkainya digunakan ya. Rangkainya apa saja di situ? Ya, ada konjungsi kan tadi ya, ada konjungsi, kemudian disjungsi, implikasi ya, kita belum menggunakan negasi. Oke, kita lihat dari aturan yang diberikan ya. Perhatikan yang pertama di situ semua ekspresi atomik adalah FPA ya di sini. Kemudian jika P adalah FPE, maka juga negasinya P. Ya. Kemudian yang ketiga, jika P dan Q adalah FPE, maka juga untuk P konjungsi Q, kemudian P disjungsi Q, P implikasi Q sampai dengan P biimplikasi Q. Ya, ini aturannya. Kemudian aturan berikutnya tidak ada FPE yang lain. Kemudian kita lihat dari contoh yang lain. Oke. Untuk perangkai utama dan sub perangkainya, teman-teman atau kalian bisa memperhatikan dari sub perangkaian untuk bagian pengolahan diturunkan P implikasi Q. Selesaikan sub kiri, kemudian bagian dari perangkai utama, lihat sub kanannya, ya, skup kanannya, kemudian yang dihasilkan untuk konjungsi, ya, implikasi dan disjungsi. Ya. Oke, itu ya, itu bagian dari atau skema yang diberikan dari sebuah kalimat. Ya. Kita akan melihat dari menganalisis proposisi majemuk. Setiap FPE pada analisis proposisi majemuk ini akan mengekspresikan proposisi majemuk ya. Proposisi majemuk yang dimaksud ini mempunyai subproposisi ya, yang bisa berupa konjungsi, disjungsi dan sebagainya. Ya, nanti perangkainya pada digunakan semua. Lalu bagaimana cara membuat suatu proposisi majemuk dari suatu pernyataan yang cukup panjang? Ya, oke, kita lihat ya, ini proposisinya panjang sekali. Contoh di sini kita lihat ya, sebuah rangkaian kata, ya, panjang sekali. Dan kita tugasnya adalah menganalisisnya. Oke, kita lihat ya, contoh yang pertama. Jika Ibra lulus sarjana teknik informatika, orang tuanya akan senang dan dia dapat segera bekerja, tetapi jika dia tidak lulus, semua usahanya akan sia-sia. Oke, teman-teman perhatikan ya, untuk proposisi yang membentuk pernyataan di atas adalah konjungsi. Kata tetapi di sini ya, kata tetapi, perhatikan di tengah kalimat lebih sesuai dengan dan ya, dengan skup kiri dan skup kanan ya, maka kita akan masuk untuk mengolahnya. Oke, yang pertama ya, kita bagi menjadi dua bagian ya, 1.1 dan 1.2 di sini. Jika Ibra lulus sarjana teknik informatika, orang tuanya akan senang dan dia dapat segera bekerja. Sedangkan bagian yang kedua, jika dia tidak lulus, semua usahanya akan sia-sia.
Oke. Kedua skup di atas ini ya, dua bagian ini masih berupa proposisi majemuk untuk kalimat pertama dengan skup kiri dan skup kanan. Dapat dipecah lagi ya, kita lihat pecahannya. Oke, di sini tadi bagian dari 1.1 kita tambahkan, kita pecah kembali. Jika Ibra lulus sarjana teknik informatika, maka bagian yang kedua, orang tuanya akan senang dan dia dapat segera bekerja. Gitu ya. Nah, kalimat terakhir ini juga masih berbentuk proposisi majemuk ya. Sehingga skup kiri dan skup kanan dapat dipisah. Ya, kalimat terakhir masih bisa pisah kembali. Kita masih bisa merangkai kembali kata-katanya. Oke, ini bagian dari ya 1.1 ya 2.1. Orang tuanya akan senang. Kemudian ini kalimat terakhir ya, dia dapat segera bekerja. Seperti itu. Oke. Kita akan lihat teknik pemisahan atau memilah kalimat dari di atas ya, kalimat yang punya si Ibra ini menjadi proposisi-proposisi dengan menggunakan teknik parsing atau pastrinya. Kita lihat kalimat-kalimat yang sebelumnya apakah bisa dipecah atau tidak. Jika tidak, kita kembali lagi ke bagian 1.1 atau 1.2 ya. Kita lihat kalau belum memenuhi ya, kalimat di atas bisa dipecah, tetapi begitu ketemu dengan kalimat berikutnya tidak dapat, kembalikan ya ke kalimat kedua, sehingga di sini kita dapat melihat 1.2 pada sub kanannya nanti dia tidak lulus, dan 1.2.2 semua usahanya sia-sia. Oke, kita lihat pada parsingnya ya atau pastrinya di sini. Di 1 ya bagannya atau gambar dari teknik penunjukan dari proses memisah atau memilah-milah ya, mana bagian sub kiri dan mana bagian sub kanan. Oke, kita lanjutkan. Untuk mengubah pastri menjadi ekspresi logika yang berbentuk proposisi majemuk ya adalah menjadi FPE-nya ya. Teman-teman masih ingat ya, fully parenthesized ekspresi atau kita singkat FPE di sini. Perumpamaannya kita masukkan terlebih dahulu ya. Ada A, B, C, dan D. A-nya itu Ibra lulus sarjana teknik informatika. Kemudian B-nya orang tua Ibra senang. C-nya Ibra bekerja. D-nya usaha Ibra sia-sia. Maka proposisi majemuk dari pernyataan di atas ini ya, proposisi ini kita masukkan ke simbol hurufnya. Ya, di mana di sini ada A implikasi untuk B konjungsi C ya. Kemudian dihubungkan dengan ya konjungsi negasi A implikasi D. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini, setiap sub ekspresi ini dinamakan immediate sub expression dari MVG. Juga dapat berbentuk ekspresi majemuk yang juga mempunyai sub ekspresi yang sebenarnya bagian atau juga sub ekspresi dari M. Oke, kita lihat contoh dari kasus kalimat proposisi dari Ibra di atas tadi ya untuk MVG-nya. Kita masukkan di sini A implikasi untuk B konjungsi C ya, di mana konjungsi negasi implikasi D. Kemudian yang P-nya itu A implikasi untuk B konjungsi C. Sedangkan Q-nya
itu negasi, ya, negasi A ya untuk implikasi D, atau negasi A implikasi D. Ya, kita lihat P masih mempunyai subekspresi A dan B konjungsi C, sedangkan B konjungsi C masih mempunyai subekspresi B dan C. Hanya saja jika berbentuk negasi A, maka subekspresinya A. Seperti itu ya. Kita lihat M-nya. Sebenarnya di sini M juga dapat dianggap sebagai subekspresi dari M, sehingga disebut juga dengan ya untuk improper subekspresinya. Sedangkan subekspresi lainnya itu disebut dengan proper dari subekspresi dari M. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi perhatikan cara masuk ke dalam pernyataan untuk membuat proposisi, kemudian perumpamaan, buat juga pastrinya. Oke, kemudian kita lanjutkan pada aturan pengurutan. Ekspresi logika yang bersifat majemuk pada pengurutan aturan ini ya, atau aturan pengurutan ini memiliki banyak subekspresi yang akan mempunyai banyak tanda kurung biasanya ya, karena berbentuk FPE ya, sehingga memungkinkan FPE tersebut sulit dibaca dengan mudah. Ya, kita lihat contoh di sini, dia buka kurungnya 2 kali ya untuk A konjungsi B implikasi A disjungsi D. Kemudian juga yang di bawahnya ada A konjungsi untuk B implikasi A di mana disjungsi B. Kedua FPP ini ya tersebut berbeda proses pengerjaannya ya. Oleh karena itu harus ada aturan untuk memprioritaskan penafsiran. Ya, hasilnya yang disebut aturan pengurutan. Ya, teman-teman, aturan pengurutannya harus jelas mana yang lebih dulu. Oke, kita lihat aturan pengurutannya. Teman-teman sudah belajar bagian dari aturan sebelumnya ya, materi sebelumnya. Jadi ketika menemukan buka tutup kurung, aturannya adalah negasi terlebih dahulu, konjungsi, disjungsi, implikasi, baru bi-implikasi. Seperti itu ya. Oke, sehingga ketika menemukan studi kasusnya itu ya, ini studi kasusnya, kalian bisa menentukan mana yang harus dikurung terlebih dahulu. Buka tutup kurungnya harus jelas. Oke, silakan dikerjakan soal-soalnya. Ini ada sumber bacaan yang bisa menjadi rujukan kalian. Terima kasih. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.